Shalom, selamat pagi Amang Inang semuanya dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh anggota jemaat. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang maha kasih, yang mulia, yang menyertai hidup kami dan memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu Tuhan atas semua kebaikan dan anugerah-Mu yang kami peroleh, yang kami terima dalam hidup kami ini. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon ajari kami, tuntun dan berikan kami hikmat untuk dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, berbicara tentang kematian, sebagian orang atau banyak orang akan merasa takut, khawatir. Ada banyak yang menginginkan jangan dulu. Kalau bisa Tuhan, tunggu anak saya tamat sekolah, tamat kuliah, tunggu menikah, tunggu saya punya cucu, atau tunggu cucu saya menikah. Kalau boleh, Tuhan berikan umur yang panjang. Dan saya pikir semua orang berharap supaya umurnya panjang. Namun, kita harus sama-sama mengakui bahwa kematian adalah hal yang tidak dapat kita tolak.
Ketika Tuhan berkehendak, maka mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus mengalami kematian tersebut. Saudaraku, renungan kita berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah ungkapan Rasul Paulus. Secara logika mungkin kita bingung, mengapa Rasul Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Namun secara iman, kepercayaan kita justru ini adalah sebuah keuntungan besar bagi orang Kristen, bagi orang percaya kepada Yesus, bahwa sesungguhnya Rasul Paulus juga ingin mengajari kita bahwa hidup orang percaya itu sangatlah berbeda, sangatlah tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Kristus, bahkan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup orang yang percaya kepada Kristus itu, bahwa hidupnya adalah Kristus. Seperti yang dikatakan tadi, karena bagiku hidup adalah Kristus. Bahwa kehidupan orang percaya itu tidak lagi hidup sesuai dengan keinginan nafsunya, keinginan dagingnya, sesuka hatinya, bebas bertindak, berbuat dosa, bebas mengatakan apapun yang dia suka, tidak lagi. Tapi justru dikatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Bahwa hidup orang percaya itu adalah bagi Kristus. Kehidupannya berpusat kepada Kristus. Kehidupannya berpusat kepada imannya kepada Kristus. Dalam berbuat, dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam berpikir, hidupnya adalah milik Kristus. Perbuatannya adalah sebagaimana tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan, dan mati adalah keuntungan. Kematian bagi orang percaya bukan lagi maut, bukan lagi pemisah, bukan lagi hal yang sangat menyakitkan. Namun kematian bagi orang percaya itu adalah sebuah keuntungan. Keuntungan dalam arti sukacita, keberhasilan, kebahagiaan. Sebab kematian menunjukkan bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Penderitaannya selesai, penyakitnya selesai, pergumulannya selesai, tantangan semuanya selesai. Dia tidak lagi mengalami beban, tidak lagi mengalami penderitaan seperti layaknya seorang yang hidup dalam dunia ini. Namun menjadi sebuah keuntungan besar. Apakah keuntungannya? Keuntungannya adalah dia dapat hidup yang kekal di dalam Kristus bersama Allah Bapa. Inilah keuntungan, kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu saudaraku, biarlah renungan ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Tidak ada yang kekal. Siapapun kita pasti akan mengalami kematian. Namun sebelum kematian itu datang menghampiri kita, marilah pakai hidup kita ini menjadi hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus, melakukan yang baik, melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal yang bermanfaat bagi sesama kita. Dan kematian bukan lagi hal yang memisahkan kita, namun dapat menjadi kematian adalah jembatan kita untuk masuk kepada kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang kekal, dan dapat bertemu dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti lagu buku ende kita yang mengatakan, saya masih paida adu sogut akana porsiai, dung sahak bela kana Tuhan sonangani. Bertemu kembali di surga bersama orang-orang yang kita kasihi, tentunya di dalam Kristus Tuhan kita. Untuk itu saudaraku, bila pun ada saudara kita yang sudah meninggal, marilah kita menangisnya dalam Kristus. Marilah kita mengingat bahwa kematian itu adalah sebuah jembatan, jalan, bahkan keuntungan bagi orang percaya, bahwa dia dapat bertemu kembali dengan Tuhannya. Demikian juga dengan hidup kita. Mari selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih berikan waktu, pakailah waktu ini, isilah
hidupmu dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang menyenangkan hati Kristus. Sebab hidupmu adalah untuk Kristus dan matimu adalah sebuah keuntungan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang juga mengingatkan kami bahwa tidak ada kehidupan yang kekal di dunia ini. Semuanya akan berakhir, bahkan kematian pun akan dialami oleh setiap orang. Untuk itu, sebelum kematian menjemput kami atau sebelum kami mengalami kematian, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami semua bahwa hidup adalah sebuah kesempatan untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan kehendak Tuhan, dan untuk hidup dalam Kristus. Seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa hidup bagiku adalah Kristus. Melakukan yang sesuai kehendak Kristus, menyenangkan hati Kristus. Sebab hidup orang percaya bukan lagi hidup menurut keinginan nafsunya, dagingnya, tetapi hidupnya adalah hidup yang untuk menyenangkan Kristus. Hidup berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mati orang percaya itu adalah sebuah keuntungan, sebab akan berakhir semua pergumulan, penderitaan, dan akan memasuki kehidupan yang kekal, yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Inilah upah mahkota bagi setiap orang yang percaya bahwa kematian adalah sebuah keuntungan besar. Untuk itu ya Bapa, ajari kami untuk dapat memaknai kematian bukan lagi suatu hal yang mengerikan dan menakutkan, melainkan suatu jembatan untuk kami beroleh keuntungan yang besar, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, hidup di dalam Kristus bersama-sama dengan Kristus. Bapa yang di sorga, biarlah firman ini juga menghiburkan kami ketika kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah terlebih dahulu mendahului kami kepadamu. Biarlah firman ini menguatkan kami bahwa mereka tidak pergi kemana-mana, tapi mereka kembali kepadamu ya Bapa. Biarlah kelak kami akan bertemu dengan mereka sesuai dengan iman kami kepadamu. Bapa yang di sorga, berkatilah hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan, usaha kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, penyertaan Tuhan menyertai kami untuk melakukan segala pekerjaan kami. Biar kami beroleh berkat daripada setiap pekerjaan dan usaha yang kami kerjakan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit, Bapa tolong sembuhkan dari sakitnya, agar mereka beroleh kesembuhan dan sukacita dalam hidupnya. Mereka yang sedang berduka, Bapa, berikanlah penghiburan dan kekuatan, agar mereka boleh memaknai dukanya dengan iman yang teguh kepadamu. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang sekolah, yang bekerja, dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang menyertai mereka. Mereka yang mencari pekerjaan, berikan semangat Tuhan. Berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka yang sedang sabar dan mencari jodohnya, berikanlah Tuhan jodoh yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah dengan bertambahnya umur yang Tuhan berikan, bertambah pula lah pengenalan mereka akan kasih, kebaikan dan iman mereka kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.